Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Nabila Sukanda dengan NIM 20520111058. Di sini, saya dengan teman saya akan menjelaskan mengenai teknik berbicara. Interaksi antara pembicara dan pendengar ada yang langsung dan ada pula yang tidak langsung. Interaksi langsung dapat bersifat dua arah atau multi arah, sedangkan interaksi tak langsung bersifat searah. Pembicara berusaha agar pendengar memahami atau menangkap makna apa yang disampaikannya. Komunikasi lisan dalam setiap contoh berlangsung dalam waktu, tempat, suasana yang tertentu pula. Sarana untuk menyampaikan sesuatu itu mempergunakan bahasa lisan. Berbicara merupakan suatu penyampaian wujud pikiran yang berupa ide, gagasan, dan isi hati menjadi wujud ujaran atau bahasa lisan sehingga maksud tersebut dapat dipahami oleh orang lain. Uraian batasan di bawah ini berdasarkan beberapa teori yang dikemukakan para pakar komunikasi. 1. Berbicara merupakan ekspresi diri. Kepribadian seseorang dapat dilihat dari pembicaraannya. Ketika seseorang berbicara, pada saat itu dia sedang mengekspresikan dirinya. Dari bahasa yang digunakan pembicara, dapat diketahui kondisi mentalnya, kemarahan, kesedihan, kebahagiaan, bahkan ketidakjujuran seseorang tidak dapat disembunyikan selama dia masih berbicara. 2. Berbicara merupakan kemampuan mental. Berbicara tidak hanya melibatkan kerja sama alat ucap secara harmonis untuk menghasilkan bunyi bahasa, tetapi berbicara juga melibatkan aspek mental. Bagaimana bunyi bahasa dikaitkan dengan gagasan yang dimaksud pembicara merupakan suatu keterampilan tersendiri. Kemampuan mengaitkan gagasan dengan bunyi bahasa, dalam hal ini kata, yang tepat merupakan hal yang cukup mendukung keberhasilan pembicara. 3. Berbicara merupakan proses simbolik. Kata yang menjadi dasar dari sebuah ujaran merupakan simbol bunyi. Sebagai simbol, pemaknaan sebuah kata merupakan kesepakatan antar pemakai bahasa. Antara kata dengan sesuatu yang dirujuknya tidak mempunyai kaitan yang mengikat. Artinya, penamaan sesuatu dengan sebuah kata merupakan kesepakatan. 4. Berbicara terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Berbicara harus memperhatikan ruang dan waktu. Tempat dan waktu terjadinya, pembicaraan mempunyai efek makna pembicaraan. Muljana memberikan contoh betapa tempat pembicaraan dapat menentukan efek makna. 5. Berbicara merupakan keterampilan berbahasa yang produktif. Produktif di sini bukan berarti menghasilkan suatu produk. Produktivitas dalam hal ini diartikan sebagai keterampilan berbahasa yang paling banyak digunakan untuk berkomunikasi, seiring dengan kemampuan berbahasa lainnya, yaitu menyimak. Selain itu, perlu juga dikemukakan beberapa prinsip umum berbicara menurut Tarigan, yaitu 1. Membutuhkan paling sedikit 2 orang. 2. Mempergunakan studi linguistik yang dipahami bersama. 3. Merupakan suatu pertukaran peran antara pembicara dan pendengar. 4. Berhubungan dengan masa kini. Perkenalkan, nama saya Talisa Sidabutar, NIM 20520111048. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang teknik berbicara. Dalam teknik berbicara, terdapat jenis-jenis berbicara. Ada 5 landasan yang digunakan dalam mengklasifikasikan berbicara. Landasan tersebut yaitu yang pertama, situasi. Setiap situasi menuntut keterampilan berbicara tertentu. Berdasarkan situasi, terdapat 2 jenis, yaitu situasi formal dan non-formal. Berbicara secara formal atau resmi, yaitu terikat pada aturan-aturan tertentu, berlangsung pada tahapan-tahapan tertentu, dan kegiatan yang mencakup berbicara tersebut adalah formal, yaitu seperti ceramah, perencanaan penilaian, interview. Yang ketiga, metode penyampaian. Metode penyampaian terdiri dari penyampaian secara mendadak, penyampaian berdasarkan catatan kecil, dan penyampaian berdasarkan hafalan. Yang keempat, jumlah penyimak. Komunikasi lisan melibatkan 2 pihak, yaitu pembicara dan pendengar. Jumlah pendengar yang menyimak terdapat bervariasi. Yang kelima, peristiwa khusus. Pembicara ini terjadi pada peristiwa tertentu. Berdasarkan peristiwa khusus, berbicara seperti pidato, diskusi, wawancara, dan lain-lain. Dalam teknik berbicara, terdapat juga keefektifan berbicara. Yang pertama yaitu ketepatan pengucapan.
Seorang pembicara harus membiasakan diri mengucapkan bunyi-bunyi bahasa secara tepat. Pengucapan bunyi bahasa yang kurang tepat dapat mengalihkan perhatian pendengar. Yang kedua, ketepatan intonasi. Kesesuaian intonasi merupakan daya tarik tersendiri dalam berbicara dan merupakan faktor penentu. Walaupun masalah yang dibicarakan kurang menarik, dengan penempatan intonasi yang sesuai dengan masalah menjadi menarik. 3. Pilihan kata atau diksi. Pilihan kata atau diksi hendaknya tepat, jelas, dan bervariasi. Jelas maksudnya mudah dimengerti oleh pendengar yang menjadi sasaran. Pendengar akan lebih terangsang dan lebih paham kalau kata-kata yang digunakan sudah dikenal oleh pendengar. Yang keempat, kelancaran. Seorang pembicara yang lancar berbicara memudahkan pendengar untuk menangkap isi pembicaraan. Yang pertama, hambatan internal. Hambatan internal adalah hambatan yang muncul dalam diri pembicara, yaitu bisa jadi ketidaksempurnaan alat ucap maupun tidak pada penguasaan komponen kebahasaan. Yang kedua, hambatan eksternal. Hambatan ini kadang muncul dan tidak disadari. Yang pertama, hambatan internal. Hambatan internal adalah hambatan yang muncul dalam diri pembicara, suara atau bunyi, bisa jadi kondisi ruangan, alat ucap, media, maupun tidak tahuan pada penguasaan komponen kebahasaan. Yang kedua, hambatan eksternal. Hambatan ini kadang muncul dan tidak disadari sebelumnya oleh pembicara. Hambatan eksternal meliputi hal-hal yaitu suara atau bunyi, kondisi ruangan, media, maupun pengetahuan pendengaran. Sekian hasil presentasi kami tentang teknik berbicara. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.